Salam asuransi. Selamat bertemu kembali dengan saya Andreas Pilor dalam topik bagaimana beli asuransi. Tentu saat ini Anda tahu bahwasannya telah terjadi banyak kehebohan di luar sana terkait dengan proses gagal bayar dari beberapa perusahaan asuransi, bahkan sebuah BUMN sekalipun, ya. Dan kemudian juga banyak kasus-kasus mis-selling terkait dengan produk asuransi yang bernama unit link yang dilakukan 3 perusahaan asuransi joint venture dan juga tentu perusahaan asuransi lainnya yang mungkin di Tenggara juga melakukan hal yang sama. Jadi bagaimana Anda sebagai masyarakat luas bisa membeli asuransi tanpa beresiko? Kali ini saya akan coba sampaikan beberapa langkah yang mungkin bisa Anda pakai sebagai referensi Anda. Pastikan tentunya Anda telah melakukan manajemen risiko pada pembelajaran video sebelumnya ya, bahwa Anda telah melakukan kajian, melihat Anda risiko-risiko apa yang Anda hadapi, dan kemudian Anda buat daftar dan lihat jenis polis asuransi yang Anda butuhkan, dan kemudian cadangkan dana Anda untuk membeli produk asuransi. Nah, kita hari ini bagaimana melakukan pembelian asuransi tersebut dengan baik. Nah, untuk memahami jenis polis asuransi yang Anda beli tentu tidak mudah ya. Karena asuransi adalah sebuah kontrak yang cukup tebal dan berbahasa hukum dan tulisannya kecil-kecil, sehingga saya khawatir Anda semua di luar sana sebagai masyarakat umum yang tidak pernah belajar hukum dan akan kesulitan membaca kontrak polis tersebut ya. Bahkan sebelum Anda mengakhiri membaca dari awal hingga akhir, Anda sudah merasa pusing ya dan enggan untuk meneruskannya, sehingga saya khawatir ini yang menjadi kendala ya Anda untuk mendapatkan produk yang sesuai. Dan apalagi di luar sana kadangkala banyak pemasar yang tidak menawarkan atau memberikan contoh kopi polis yang mereka tawarkan, yang mereka jual pada Anda ya. Nah, jadi Anda harus paham dulu jenis polis asuransi apa yang akan Anda beli dan atas risiko yang Anda hadapi. Nah, setidaknya ada 3 cara dalam membeli produk asuransi di Indonesia saat ini ya, yang saya akan coba bahas satu persatu. 3 cara tersebut adalah pertama kali, beli polis tersebut langsung kepada perusahaan asuransi ya. Tetapi sayangnya saat ini di Indonesia Anda tidak bisa membeli polis asuransi jiwa langsung kepada perusahaan asuransi jiwa. Entah, saya tidak tahu mengapa perusahaan asuransi jiwa tidak menjual secara langsung, sementara perusahaan asuransi umum menjual produk mereka secara langsung. Ya. Jadi saya pernah kerja di beberapa perusahaan asuransi swasta terbesar di Indonesia, baik joint venture maupun lokal. Maka saya sebagai pemasar, saya menawarkan, saya melakukan pelayanan kepada nasabah-nasabah tersebut secara langsung, baik individu maupun korporasi. Nah, saya nggak tahu kenapa asuransi jiwa di Indonesia tidak melakukan penjualan secara langsung. Anda juga bisa membeli produk asuransi ya, baik itu jiwa maupun umum lewat agen asuransi yang tentunya Anda percaya. Ya, setidaknya agen tersebut telah bekerja di industri asuransi selama 5 tahun ya, selama sebagai agen. Karena saya khawatir kalau agen-agen baru tersebut ya kadang-kadang direkrut kemudian tidak mencapai target, maka langsung dicopot ataupun dicoret, dan mereka biasanya mengambil kesempatan menjadi agen bukan hati nurani yang mereka kedepankan, maka hanya melihat peluang untuk mendapatkan komisi, dan setelah itu maka tidak menekuni secara lebih lanjut, karena profesi agen asuransi bukanlah profesi yang mudah ya, tetapi saya percaya profesi agen asuransi adalah profesi yang mulia sepanjang dilakukan dengan benar. Nah, yang ketiga, Anda bisa membeli produk asuransi melalui pialang asuransi. Saya akan coba sampaikan satu persatu caranya membeli produk tersebut langsung melalui agen ataupun melalui pialang. Oke. Kita coba lihat membeli secara langsung. Ya, Anda kontak 3 perusahaan asuransi umum, minta pemasar perusahaan asuransi Anda untuk menghubungi Anda, berikan nomor telepon Anda, atau Anda bisa juga datang ke perusahaan asuransi umum untuk meminta mereka menjelaskan risiko-risiko apa yang Anda hadapi, dan kemudian minta penawaran atas risiko yang Anda hadapi tersebut. Ya, minta penawaran secara tertulis, kemudian minta dijelaskan memakai kopi polis yang ditawarkan. Jadi kalau kata misalnya Anda tawarkan asuransi kebakaran, ya minta mana kopi polisnya, minta dijelaskan apa isi-isinya dari polis asuransi kebakaran. Kalau misalnya ditawarkan asuransi kendaraan, minta dijelaskan isi daripada polis asuransi kendaraan tersebut. Ya, setelah itu
Anda bisa tanyakan apa yang Anda tidak pahami dan tanyakan apa yang dikecualikan dan apa yang dijamin dan bagaimana proses klaim tersebut bisa dilaksanakan dengan baik. Setelah Anda dapatkan 3 penawaran, Anda pulang ke rumah, Anda pelajari dengan seksama mana yang paling terbaik dari sudut luas jaminan dan harga yang ditawarkan. Jangan membeli asuransi hanya berdasarkan harga yang paling murah. Kenapa? Karena harga selalu berkenaan dengan luas jaminan yang diberikan. Nah, setelah Anda dapatkan mana yang terbaik, ya, Anda bisa putuskan mana yang paling baik buat Anda. Tapi kalau misalnya Anda belum jelas juga, Anda bisa ulangi proses tersebut dari awal. Karena membeli polis asuransi adalah suatu keputusan yang paling tepat bila mana Anda telah memahami dengan baik. Tunda Anda membeli polis asuransi bila Anda belum paham. Nah, lalu agen asuransi, saya sudah sampaikan tadi bahwasanya agen asuransi umum dan jiwa di Indonesia beda. Kalau asuransi umum, ya biasanya mereka akan stay terus di perusahaan asuransi tersebut. Kenapa? Karena polis yang mereka bawa, ya itu mereka akan di renew atau akan diperpanjang tahun depan. Sehingga mereka biasanya agen-agen asuransi umum ini biasanya agen-agen yang cukup lama provisinya dan mereka tidak ganti-ganti perusahaan asuransi. Ya biasanya mereka akan setia di 1-2 perusahaan asuransi umum saja. Ya, sementara kalau ada agen asuransi jiwa biasanya kurang setia. Ya, kurang setia kenapa? Karena biasanya mereka tidak tercapai targetnya, mereka akan dicopot ataupun dicoret. Ya, itu mereka akan pindah lagi ke asuransi lain. Bahkan ada agen-agen yang memperform, ya, mereka biasanya apa? Bedol desa dari satu asuransi jiwa ke asuransi jiwa yang lain. Jadi intinya saya sampaikan bahwasanya agen asuransi umum biasanya lebih lama. Ya, kenapa? Karena mereka mendapatkan komisi sepanjang polis tersebut berlangsung. Sementara asuransi jiwa biasanya agen tersebut diberikan komisi untuk 3, 4 tahun, 5 tahun pertama. Setelah itu, agen tidak mendapatkan komisi. Nah, sehingga apa? Konsentrasi mereka hanya fokus pada apa? Untuk mencari nasabah baru. Nasabah yang lama kerap tidak dilayani dengan baik, ya. Sehingga saya sarankan sebaiknya memang asuransi jiwa tersebut memberikan komisi sepanjang polis tersebut berlangsung. Jangan cuma komisinya besar sekali di depan, tapi setelah itu selesai. Kasihan nasabah tersebut ditinggalkan dalam pelayanan. Ya mungkin besar saya bilang, ya kan bisa pakai yang lain lagi. Tapi kemudian karena pembelian agen melalui agen ini adalah spesifik dan mereka kenal secara kerabat ataupun relasi, sebaiknya komisi tersebut disebar ataupun diberikan sepanjang polis tersebut berlangsung. Sehingga apa? Konsistensi agen dapat berlangsung dengan baik, akan tetap dijaga. Nah, jadi Anda membeli polis asuransi jiwa, sebaiknya apa? Anda hubungi 3 agen asuransi tersebut, yang tentunya apa? Anda kenal. Tetapi kemudian, kerap kalau katakanlah Anda kenal, Anda percaya, Anda kurang kritis. Jadi, oke, Anda percaya sama dia, tetapi Anda harus tetap kritis kepada dia. Tanyakan, ya, minta penawaran, minta penjelasan mengenai risiko yang Anda miliki, ya. Tolong dia menggali apa yang Anda butuhkan mengenai profil Anda, pribadi Anda, risiko, profil ekonomi dan segala macam. Sehingga Anda bisa dapatkan penjelasan yang lebih komprehensif, ya. Kemudian bandingkan 3 penawaran, ya. Minta penjelasan memakai polis. Seringkali saat ini agen-agen asuransi jiwa biasanya tidak memakai copy polis. Ya siapa? Mereka hanya memakai proposal sama ilustrasi. Sementara nasabah dibiarkan untuk memahami polis asuransi hanya dalam waktu 14 hari. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Nasabah membaca polis akan apa? Akan bingung, akan pusing, ya. Saya percaya pun juga saya yakin hampir sebagian besar agen-agen asuransi jiwa di sana, ya, sebagian besar ya, mungkin 50% lebih tidak membaca polis asuransi dengan baik dan tidak memahami dengan baik. Saya khawatir mereka tidak membaca dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Ya di halaman terakhir, di paling itu fase terakhir. Saya khawatir mereka tidak memahami dengan baik sehingga apa? Akhirnya nasabah diberikan waktu 14 hari untuk memahami. Ini yang saya pikir tidak fair. Mestinya nasabah memahami dulu baru membeli, bukan mereka membeli baru mencoba memahami. Ini yang keliru. Ya. Nah, kemudian setelah memperhatikan luas jaminan tingkat premi, ya, putuskan membeli polis asuransi dari mana perusahaan asuransi Anda percayai, ya. Jangan lagi, jangan percaya cuma sekedar itu plat-plat merah atau plat hijau atau plat kuning, ya. Beli dari perusahaan asuransi Anda percaya. Lihat, baca berbagai informasi di internet, di mass media, di surat kabar, di majalah dan segala macam, Anda bisa dapatkan. Ya, kalau misalnya kurang paham, Anda bisa tanya kepada saya. Ya. Kemudian membeli lewat piagam asuransi. Hubungi 3 perusahaan piagam asuransi, konsultasikan, diskusikan risiko Anda yang Anda miliki kepada mereka,
yang mereka pastinya akan lebih paham, yang lebih expert ya terkait dengan risiko tersebut. Minta mereka membantu Anda dalam melakukan manajemen risiko. Ya, minta mereka bagaimana Anda bisa melakukan manajemen risiko dengan baik. Saya percaya seorang pialang yang expert, yang kompeten akan bantu Anda terkait dengan manajemen risiko. Minta penawaran atas risiko Anda sesuai dengan harga biaya Anda, dan minta penjelasannya. Yang minta penjelasan produk apa yang sesuai buat risiko Anda. Kemudian lakukan perbandingan dari luas jaminan tingkat premi tawarkan. Setelah itu, putuskan memilih perusahaan pialang yang memberikan kondisi lebih baik dan Anda serik dengan penjelasan mereka. Karena tentu saja pialang asuransi pun juga berbagai macam klasifikasi dari joint venture lokal maupun besar ataupun kecil. Tapi semuanya relatif tergantung pada Anda. Ya. Nah, mana yang terbaik? Saya tuliskan berdasarkan pengalaman saya selama 35 tahun di industri ini. Yang terbaik adalah melalui pialang asuransi yang pertama, yang kedua melalui agen asuransi, yang ketiga Anda langsung. Mengapa? Karena tadi tingkat resikonya. Anda membeli lewat pialang asuransi, tentu karena mereka kompeten dan berintegritas, ya, yang telah memiliki sertifikasi dari Apare dan perusahaannya pun juga dikelola oleh Aparindo. Saya percaya pialang asuransi jauh lebih aman buat Anda. Sementara agen asuransi, asosiasi agen tidak ada. Sertifikasi agen pun juga, mohon maaf, masih kurang dapat dipertanggungjawabkan. Ya, sementara langsung Anda harus memiliki waktu Anda secara lebih lengkap untuk memahami apa yang Anda butuhkan. Jadi saya berharap penjelasan saya cukup baik dan bermanfaat buat Anda. Ya, kemudian saya akhiri dan saya bisa dihubungi lewat email tersebut dan lewat website ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Salam asuransi, selamat pagi.